Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku yang solih dan solihah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan walafiat. Hari ini kita berjumpa lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 12. Anak-anakku yang solih dan solihah, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa dan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku yang solih dan solihah, minggu lalu kita sudah membahas tentang pernikahan. Masih dalam cakupan pernikahan, sekarang kita akan membahas tentang talak. Mungkin agak sedikit ngeri pembahasannya ya, tapi coba kita bahas. Apa itu talak? Pengertian talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah talak itu berarti lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Nah, bagaimana hukum asalnya talak? Hukum asalnya talak adalah makruh. Seperti dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Nah, apa saja rukun dan syarat talak? Ada 3 rukun talak. Yang pertama adalah yang menjatuhkan talak, yaitu suami. Syaratnya adalah dia harus balik, berakal, dan kehendak sendiri. Yang kedua adalah yang dijatuhi talak. Siapa yang dijatuhi talak? Yaitu seorang istri. Dan yang ketiga adalah ucapan talaknya. Nah, dalam ucapan talaknya atau dalam cara menjatuhkan talak itu ada 2. Yang pertama dengan ucapan secara syarih, yaitu tegas, misalnya saya talak engkau atau saya ceraikan engkau. Maka ucapannya itu sudah jelas bahwa si suami itu menceraikan istrinya. Yang kedua adalah secara kinayah atau sindiran. Misalnya, pulanglah engkau pada orang tuamu, atau udah kawinlah engkau dengan orang lain, saya sudah tidak butuh lagi. Nah, ucapan talak kinayah ini tentunya memerlukan niat. Jadi, jika suami mengucapkan kata-kata seperti contoh tadi, nah itu kalau tidak ada niat mentalak istrinya, maka tidak akan jatuh talak. Misalnya nih ya, kadang kalau misalnya gini, suami misalnya mau di pengantin baru nih, suami mau keluar kota, kemudian istrinya udah sayang, saya antarkan kamu ke rumah orang tuamu. Nah, ucapan itu bukan berarti talak, karena maksudnya itu adalah benar, kamu tinggal dulu dengan orang tuamu selama aku di luar kota, seperti itu. Nah, kalau talak mah memang dalam hati si suami itu ada niat bahwa saya akan menalak engkau. Jadi dalam hatinya ada niat, kemudian diucapkannya secara sindiran. Udah, mulai detik ini kamu pulang ke rumah orang tua kamu. Nah, seperti itu, berarti itu sudah jatuh talak, karena di dalam hati suaminya itu terdapat niat menalak istrinya. Sekarang lafal dan bilangan talak. Dalam lafal talak dapat diucapkan atau ditulis dengan kata-kata jelas atau sindiran. Mohon maafin tulisannya ya. Jadi bisa diucapkan secara langsung seperti tadi yang dicontohkan sebelumnya, atau dengan kata-kata jelas, atau ditulis dengan kata-kata yang jelas atau sindiran. Boleh tidak menalak dengan WA atau SMS? Sah tidak? Ya sah, karena kalau ditulis secara jelas dan orangnya jelas yang menulisnya itu adalah suaminya, maka
jatuhlah talak. Kemudian bilangan talak itu ada maksimal 3 kali. 1 dan 2 masih bisa boleh rujuk sebelum habis masa iddah. Jadi ketika suami menalak 1 kali, tapi kemudian saya talak engkau, kemudian seminggu kemudian dia merasa hidupnya hampa, kemudian dia ingin rujuk lagi, maka boleh dia rujuk lagi. Begitupun dengan ketika dia mengucapkan talak yang kedua. Yang penting adalah sebelum masa iddahnya habis. Nah, namun bagaimana jika habis masa iddah? Bisa masa iddahnya yang bercerai itu adalah 3 kali suci atau sekitar 3 bulan. Misalnya setelah 3 bulan berlalu dan habis masa iddah, tapi ternyata istriku itu tidak bisa tergantikan oleh yang lain, aku tidak bisa hidup tanpamu. Nah, kemudian dia ingin kembali lagi kepada istrinya, maka ketika habis masa iddah, maka harus dilakukan akad nikah kembali. Akad nikah kembali dengan syarat dan rukun yang sama seperti nikah yang pada awalnya. Nah, pada talak yang ketiga, suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh nikah lagi. Jadi kalau sudah jatuh talak yang ketiga kalinya dari suami, maka si suami tidak boleh lagi rujuk walaupun masih dalam masa iddah, dan tidak boleh nikah lagi. Misalnya habis masa iddah tidak bisa nikah lagi dengan si mantan istrinya itu, ya, kecuali si istrinya itu sudah menikah lagi dengan orang lain, dengan laki-laki lain, dan sudah digauli dan sudah ditalak lagi oleh suami yang keduanya, baru si mantan suaminya itu bisa kembali lagi kepada istrinya. Ada berapa macam talak? Ada 2 ya talak. Yang pertama adalah talak raj'i. Talak raj'i itu yaitu talak ketiga ketika suami boleh rujuk tanpa harus akad nikah lagi, seperti yang tadi sudah kita bahas. Jadi talak raj'i ini adalah talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus akad nikah lagi. Talak raj'i ini dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang pertama kalinya atau yang kedua kalinya. Jadi talak raj'i ini sama dengan tadi yang sudah dibahas, yaitu talak pertama dan talak kedua, talak 1, talak 2. Dan suami boleh rujuk kepada istrinya selama masih dalam masa iddah. Ayat nomor berapa? 116. Yang kedua adalah talak bain. Talak bain ini ada 2 macam. Yang pertama adalah bain sugro. Sugro itu artinya kecil. Jadi talak bain ini adalah talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri, atau talak yang dijatuhkan atas permintaan istri. Nah, maka suami boleh rujuk dengan cara akad nikah lagi, baik dalam masa iddah maupun sudah habis masa iddahnya. Ini maksudnya begini, jika ada orang yang menikah, istrinya belum pernah digauli, masih suci, masih belum bertemu. Maksudnya belum bertemu itu belum bercampur. Nah, kemudian jatuh talak dari suami misalnya, maka itu sudah masuk talak bain, tapi bain sugro. Bain sugro itu misalnya nanti dalam masa iddah dia ternyata saya ingin kembali, ternyata tidak ada lagi wanita lain yang saya inginkan kecuali dia. Nah, akhirnya misalnya dia ingin kembali kepada istrinya dan istrinya masih perawan nih, maka dia harus menikah lagi, akad nikah lagi. Atau misalnya perceraian yang dikarenakan permintaan istri,
Jadi tidak ada istri yang menyeraikan suami, tapi istri meminta suami untuk menjatuhkan talak. Nah, kalau istri yang meminta, nanti walaupun masih masa iddah, ketika ingin kembali balikan lagi, maka harus nikah lagi. Yang kedua yaitu talak bain kubro. Talak bain kubro artinya talak yang dijatuhkan suami sebanyak 3 kali, atau dalam istilah di masyarakat itu talak tiga atau talak tilu di Sunda mah, dalam waktu yang berbeda. 3 kali itu dalam waktu yang berbeda. Dalam talak ini suami tidak boleh rujuk atau menikah lagi dengan bekas istrinya, kecuali ada syarat. Ya, sebetulnya ini sama dengan yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama syaratnya itu adalah si bekas istrinya ini telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Dia sudah menikah dulu dengan laki-laki lain. Yang kedua, bekas istrinya telah dicampuri oleh suami barunya. Jadi sudah bercampur. Jadi tidak hanya akad nikah udah, tapi belum pernah disentuh oleh suami barunya. Itu tidak boleh. Tapi harus dicampuri dulu oleh suami barunya. Yang ketiga, kalau misalnya ingin kembali lagi dengan suami lamanya, maka si bekas istri ini harus bercerai dulu dengan suami barunya, dan setelah itu menunggu masa iddahnya dulu, baru bisa dinikahi lagi oleh mantan suami lamanya. Ada beberapa alasan jatuh talak. Yang pertama adalah ila. Ila ini adalah sumpah suami yang tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan. Ini adalah biasanya merupakan kebiasaan orang zaman jahiliyah pada waktu dulu. Nah, secara tidak langsung ketika suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan ini, maka jatuh talak. Yang kedua adalah li'an, sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina, dan si suami ini tidak bisa menghadirkan 4 saksi, maka si suami ini bersumpah 4 kali di depan hakim bahwa dia melihat istrinya berzina, dan sumpah yang kelimanya apabila perkataannya bohong, maka dia siap mendapatkan kutukan dari Allah. Nah, secara tidak langsung ini juga sudah menjadikan talak buat seorang istri. Yang ketiga adalah zihar. Zihar ini adalah ucapan suami yang berisi menyerupakan istri dengan ibunya. Contohnya, wahai istriku, punggungmu seperti ibuku, punggungmu seperti ibuku. Nah, zihar ini adalah menyerupakan istri dengan ibunya. Maka ketika suami menyerupakan istri dengan ibunya, maka jatuhlah talak. Kenapa? Karena ibunya itu berarti mahramnya suami, kan? Tidak mungkin seorang suami dia membayangkan istrinya dengan ibunya, berarti dia sama dengan berzina dengan ibunya. Maka ketika suami menyerupakan istrinya, bentuk tubuh istrinya dengan ibunya, maka berarti dia sudah menjatuhkan talak kepada istrinya. Bagaimana kalau misalnya seorang suami menyerupakan istrinya misalnya dalam hal lain, bukan dalam hal tubuhnya. Misalnya seperti, masakanmu ini enak sekali seperti masakan ibuku. Nah, kalau misalnya menyerupakan masakan istri dengan masakan ibunya, maka itu tidak berarti jatuh talak. Tapi kalau misalnya menyerupakan tubuh istrinya dengan tubuh ibunya, maka itu jatuh talak. Yang ketiga adalah khulu. Khulu tadi sudah disebutkan bahwa khulu itu adalah talak yang diajukan oleh seorang istri kepada suaminya supaya suaminya menjatuhkan talak kepada istrinya. Maka talak khulu ini disebut juga dengan istilah talak tebus. Jadi si istri membayar kepada suaminya agar suaminya menjatuhkan talak kepada dia. Yang ketiga adalah fasakh. Fasakh ini adalah rusaknya ikatan perkawinan karena sebab tertentu. Contohnya, misalnya fasakh ini artinya rusak ya. Jadi perkawinan itu menjadi batal karena sebab tertentu. Misalnya,
ketika dalam pernikahan sudah menikah, kemudian dalam perjalanan pernikahan diketahui bahwa si suami istri ini dia itu mempunyai hubungan mahram, yang mahram misalnya adik kakak, maka batal pernikahan itu, ya. Atau misalnya dalam perjalanan pernikahan salah satu dari pasangan ini adalah murtad, misalnya keluar dari agama Islam, maka secara otomatis rusaklah pernikahan tersebut. Jadi jatuhlah talak. Baik anak-anak, ibu rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi untuk minggu depan. Lanjutkan lagi lanjutan dari talak ini. Kita belum bahas masalah idah dan sebagainya, idah dan rujuk untuk pertemuan minggu depan. Mohon maaf apabila ada perkataan dan tulisan yang salah. Silahkan kita diskusi seperti biasa di grup WhatsApp ya. Ibu tunggu jam 10 kita mulai diskusi. Kita tutup perjumpaan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.